Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, guru-guru hebat, guru-guru semangat. Insya Allah pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sekilas tentang bagaimana RPP inspiratif yang sekarang lagi viral, RPP satu lembar sebagai perubahan RPP yang begitu banyak lembarannya katanya. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian bagaimana menyusun RPP inspiratif. Ini dilatar belakangi dengan keluhan dari para pendidik yang menyatakan bahwa beban administrasi terlalu banyak dan berat katanya, khususnya dalam menyusun RPP. Walaupun ini penyusunan RPP adalah sebuah perencanaan yang harus dilaksanakan, yang harus direncanakan sebelum kegiatan KBM. Tapi katanya ini menurut para guru ini sebuah tuntutan yang begitu memberatkan gitu. Yang kedua, RPP inspiratif hanya satu lembar dengan komponen utama tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran dan penilaian. Sebetulnya tidak ditentukan oleh banyak dan sedikitnya lembar. Yang penting RPP itu bisa dilaksanakan, diaplikasikan di dalam kelas. Ya. Berikutnya bahwa pendidik diberi kemerdekaan menyusun RPP bukan karena banyaknya jumlah halaman. Ya. Silakan para pendidik bereksplorasi, berinovasi dengan RPP-nya sendiri. Bahkan RPP yang betul-betul RPP dirinya banget gitu. Nah, bagaimana mengkonstruksi rencana itu secara global dan mudah dipahami dan menerjemahkan pada saat pembelajaran. Makanya RPP itu dibuat, disusun, dikemas sedemikian rupa sehingga RPP itu bisa dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengetahui tentang bagaimana RPP yang sederhanakan, ya baca surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 2019. Prinsip-prinsip penyusunan RPP yang pertama efektif. Jadi RPP itu betul-betul bisa menghasilkan pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi itu bisa dicapai dengan RPP yang perencanaan yang Ibu Bapak rancang. Jadi itu efektif. Jadi efektif konsentrasinya pada hasil ya. Fokusnya pada hasil. Yang kedua efisien. Bagaimana RPP itu dirancang tidak banyak memakan waktu dan biaya juga energi. Nah, termasuk efisien dalam masalah lembaran-lembaran kertasnya itu ya. Nah, kemudian yang paling penting dalam pembuatan RPP itu adalah berpusat pada siswa. Bagaimana membelajarkan siswa dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Komponen-komponen RPP yang pertama ada tujuan, kegiatan, dan penilaian. Kalau dulu komponen RPP sekitar ada 13 ya, 13. Tapi yang 13 dirampingkan ada identitas, jelas identitas yang diperlukan, kemudian tujuan, kemudian kegiatan dan penilaian. Ini cukup dikatakan sebuah RPP jika ada ketiga hal tersebut. Ya, sekali lagi ada tujuannya, kegiatannya, dan penilaiannya. Jika Bapak Ibu tujuannya ingin dikembangkan dengan indikator-indikatornya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Seandainya tujuan itu terlalu umum, maka kembangkanlah melalui indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian kegiatan, bagaimana kegiatan dan penilaian. Sebetulnya tujuan itu diambil dari mana? Tujuan diturunkan dan diekstrak dari KD dan diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Ya. Jadi Bapak Ibu pahami dulu, kuasai dulu KD-nya. Ya. Kemudian dari KD itu diekstrak, dipecah-pecah, ya, menjadi beberapa indikator, ya. Kemudian menggunakan kompetensi-kompetensi yang diharapkan dalam KD itu. Jadi jelas di sini penting ya, indikator itu penting.
Karena dengan indikator pencapaian kompetensi, Bapak Ibu ingin mengukur ya pencapaian itu sampai sejauh mana siswi Ibu Bapak bisa mencapai KD tersebut. Jadi sekali lagi bahwa tujuan itu diambil dari KD dan diekstrak ya dari KD tersebut yang ini yang harus dicapai oleh peserta didik. Jelasnya itu dalam tujuan. Kemudian bagaimana dalam kegiatan pembelajaran? Diisi dengan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan sintaks. Model pembelajaran, sintak model pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Terserah Bapak Ibu mau menggunakan model apa. Ya, kalau memang di kurikulum 13 itu ada beberapa model pembelajaran, ya, bisa digunakan, diterapkan dalam pembelajaran seperti discovery or inquiry, discovery dan inquiry ya, bisa pembelajaran berbasis masalah, bisa pembelajaran berbasis project, dan itu harus jelas sintaknya, urutan langkah-langkah kegiatannya gitu. Jadi kalau menggunakan discovery based learning, bagaimana sintaknya? Oke, sintak itu ya langkah-langkah kegiatannya, sehingga mencerminkan bahwa itu yang digunakan oleh Bapak Ibu itu project based learning atau discovery based learning atau model apa gitu. Ya, itu harus jelas sintaknya, harus jelas urutan-urutan kegiatannya. Atau menggunakan model seperti 5M, itu juga harus jelas sintaknya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran memang tidak ngelantur, jelas ya. Kalau memang Ibu Bapak menentukan sebuah metode dan harus kuasai dengan sintaknya atau langkah-langkah kegiatannya. Sebagaimana biasa dalam pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu ada 3 komponen. Nah, yang pertama pendahuluan, inti, dan penutup. Ya. Dalam pendahuluan mungkin ada ya tegur sapa, brainstorming, kemudian pemberian motivasi, persepsi, juga menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Ini dalam pendahuluan. Kegiatan inti seperti tadi, dan kegiatan inti itu ya ada langkah-langkah pembelajaran. Bagaimana mau dibagaimanakan dan diberi apa. Ini peserta didik itu ada dalam kegiatan inti. Dan penutup, dalam kegiatan penutup kita isi dengan refleksi, kita isi dengan bagaimana reinforcement gitu. Bagaimana siswa apakah sudah tercapai itu indikator pencapaian atau belum. Kita menggunakan reinforcement atau refleksi atau memberikan tugas yang akan dikerjakan baik di rumah atau memberikan kira-kira materi apa yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Itu di penutup dan diakhiri dengan tentu saja salam dan doa. Kemudian di assessment, langkah ketiga dari RPP inspiratif itu assessment atau penilaian. Menilai apa? Ada 3 ranah penilaian. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, meskipun bukan guru PHI atau guru PKN, tapi ranah sikap itu perlu dinilai secara tidak langsung dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana menilai pengetahuan? Sebutkan di sana teknisnya, jenisnya, untuk alat untuk menilai pengetahuan. Bagaimana instrumen apa yang digunakan untuk menilai sikap, dan instrumen atau rubrik apa yang digunakan untuk menilai keterampilan. Jadi jelas di sini ketiga aspek dalam penilaian itu, pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu mesti dinilai. Sebetulnya satu kegiatan dapat mencakup 3 penilaian sekaligus. Nah, instrumen-instrumen penilaian itu bisa dilampirkan saja.
Instrumen penilaian pengetahuan seperti tes, instrumen penilaian sikap seperti lembar observasi itu bisa dilampirkan saja. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, itu sekilas tentang RPP inspiratif. Jadi banyak sekali banyak atau jumlah sebanyak sedikitnya sebuah lembaran tidak menentukan kualitas sebuah RPP itu bagus. Tapi yang paling penting RPP inspiratif itu ada RPP yang bisa membelajarkan peserta didik. Mudah dibuatnya, efektif dan efisien. Oke, RPP inspiratif memberi kemerdekaan kepada guru untuk bereksplorasi dan berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kita akan bertemu lagi dalam materi bagaimana sih membuat RPP yang inspiratif itu. Kita nantikan pada waktu-waktu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.